Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penerapan ekonomi atau ilmu ekonomi. Sebagaimana telah disinggung di awal bab ini, fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dua variabel ekonomi atau lebih yang saling berhubungan setiap kali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linear. Penerapan fungsi linear ekonomi mikro: 1. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. 3. Pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. 4. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. 5. Keseimbangan pasar kasus dia macam barang. 6. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan. 7. Keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. 8. Fungsi anggaran. Dan untuk makro ialah 9. Fungsi pajak, 10. Fungsi investasi, ke-11 fungsi impor, 12 pendapatan nasional, 13 analisis ISLM. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P price atau harga dan variabel Q quality atau jumlah mempunyai tanda yang berlawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan bahwa apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva permintaan berlereng negatif. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P harga dan variabel Q jumlah mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini mencerminkan hukum penawaran bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva penawaran berlereng positif. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenal atas penjualan suatu barang menyebabkan jual barang tersebut naik, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagai beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual lebih tinggi. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan panggar yang lebih besar pada sumbu harga jika sebelum pajak persamaan penawaran P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A tambah BQ tambah T sama dengan A tambah T tambah BQ. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Terdapat barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Sebelum pajak PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Lihat penyelesaian kasus 6 tadi. Sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi
lebih tinggi, persamaan penawarannya berubah dan kurvanya bergeser ke atas. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia sering disebut juga pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berkebalikan dengan pengaruh pajak, sehingga kita bisa menganalisisnya seperti ketika menganalisis pengaruh pajak. Pengaruh subsidi. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Persamaan fungsi permintaan yang berbentuk Q sama dengan A min BP mencerminkan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dan harga barang yang bersangkutan. Bentuk persamaan seperti ini mengandung asumsi tersirat bahwa permintaan akan suatu barang dipengaruhi hanya oleh harga barang itu sendiri. Macam barang yang mempunyai hubungan penggunaan. Maka permintaan akan barang yang satu bukan hanya dipengaruhi oleh fungsi dari harga barang itu sendiri, tetapi juga fungsi dari harga barang lainnya. Barang semacam ini adalah barang-barang yang mempunyai hubungan substitutif atau saling menggantikan, misalnya antara teh dan kopi, dan barang-barang yang mempunyai hubungan komplementer atau saling melengkapi antara kopi dan gula. Oleh karena permintaan akan masing-masing barang merupakan fungsi dari harga dua macam barang, maka keseimbangan pasar yang tercipta adalah keseimbangan pasar untuk dua macam barang tersebut. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan untuk tiap macam barang dapat dianalisis sekaligus. Keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran atau biaya total. R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4 keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil daripada fungsi biaya dan fungsi penerimaan. A. Fungsi biaya adalah biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnis terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Sesuai dengan nama, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah larangan yang dihasilkan. Secara matematik, biaya tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Ia merupakan sebuah konstans dan kurva berupa sebuah garis lurus secara sumbu, jumlah, dan sebaliknya. Dan biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan, dan di bawahnya adalah FC biaya tetap, VC biaya variabel, C biaya total, K konstanta, V lereng kurva FC dan kurva C. Lalu yang B, fungsi penerimaan adalah penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barang yang merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual semakin besar pula penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual penunif barang tersebut. Secara matematik, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang kurva yang garis lurusnya berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Materi selanjutnya yaitu adalah analisis peluang pokok, yaitu penerimaan dan biaya merupakan variabel penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan. Dengan diketahui penerimaan total R yang diperoleh dan biaya total C yang dikeluarkan, keuntungan atau profit positif P lebih besar dari 0.
akan didapat apabila R lebih besar dari C. Secara grafik, hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di antara kurva C. Sebaliknya, kerugian atau profit negatif P lebih kecil dari 0 akan dialami apabila R lebih kecil dari C pada area di mana kurva R terletak di bawah kurva C. Fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka pengganda. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat sebuah negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan ke dua kategori pengeluaran, yaitu konsumsi dan tabungan. Maka kita dapat merumuskan kesamaannya. Y sama dengan C plus S. Y pendapatan nasional, C konsumsi, S tabungan. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan atau memiliki hubungan antara konsumsi atau C dan pendapatan atau Y, yang secara umum dapat kita rumuskan sebagai C sama dengan FY sama dengan CA plus CY. Fungsi tabungan adalah menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional, yang secara umum dapat dirumuskan sebagai S sama dengan GY sama dengan S0 plus SY. Angka pengganda. Angka pengganda ialah suatu bilangan yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari salah satu atau seluruh variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional. Angka pengganda dirumuskan sebagai K sama dengan 1 per 1 min C sama dengan 1 per S. Pendapatan disposable. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Berdasarkan terdapat pajak atau T dan pembayaran alihan atau R di dalam perekonomian suatu negara, besarannya pendapatan disposable atau YD masyarakat negara bersangkutan dapat dirinci sebagai berikut. Dalam hal tidak terdapat pajak maupun pembayaran alihan, YD sama dengan Y. Dalam hal hanya terdapat pajak, YD sama dengan Y dikurangi T. Dalam hanya terdapat pembayaran alihan, YD sama dengan Y ditambah R. Dalam hal terdapat pajak maupun pembayaran alihan, YD sama dengan Y dikurangi T ditambah R. Sebelas. Fungsi pajak. Fungsi pajak. Pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warganya bersifat dua macam. Pertama adalah pajak yang jumlahnya tertentu tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Yang kedua adalah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Secara keseluruhan, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan TO tambah TY. Kurva pajak berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari penggalan TO. TO sendiri adalah pajak otonom, sedangkan T adalah proporsi pajak tentang pendapatan. Yang 12. Fungsi investasi. Permintaan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf L dan tingkat bunga dilambangkan dengan huruf I, maka secara umum fungsi investasi dapat ditulis sebagai O sebagai investasi otonom, sedangkan I sebagai tingkat bunga, sedangkan P sebagai proporsi L terhadap I dengan logika ekonomi. Permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Dengan logika ekonomi, hal ini sangat mudah dipahami. Tingginya bunga mencerminkan juga tingginya kredit, sehingga mengurangi gairah berinvestasi di kalangan pengusaha. Dalam pengembangannya, kurva permintaan akan investasi terhadap kebiasaan aneh di kalangan ekonomi, yaitu variabel bebas dalam kurung I diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel tertentu dalam kurung L justru ditempatkan pada sumbu horizontal.
Halo semuanya, kali ini saya menjelaskan fungsi investasi. Pengertian dari investasi itu adalah aktivitas penanaman uang atau modal untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, investasi itu seseorang untuk mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang dengan cara membeli atau memiliki suatu barang yang memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat bunga itu dilambangkan dengan huruf I. Jadi rumusnya I besar sama dengan tingkat bunga. I besar sama dengan I0 dikurangi PI. I0-nya itu investasi otonom, I kecil tingkat bunga, dan P proporsi I besar terhadap I kecil. Dalam menggambarkan kurva permintaan akan investasi, terdapat kebiasaan aneh di kalangan ekonomi, yakni variabel bebasnya itu I terletak pada sumbu vertikal dan variabel terikat I besar justru ditempatkan pada sumbu horizontal. Soal jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I besar sama dengan 250 dikurangi 500 I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%? Berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%? Diketahui I 250 dikurangi 500 I. Jika I 12% dirubah menjadi variabel 0,12, maka I 250 dikurangi 500 dikali 0,12. Jadi 250 dikurangi 60 sama dengan 190. Jika I 30% dirubah jadi variabel 0,30, maka I 250 dikurangi 500 dikali 0,30, jadi 250 dikurangi 150 sama dengan 100. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan dan hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal dari negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kehidupan dan hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal dari negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Rumus dari impor yaitu M sama dengan M0 ditambah MY. Maka M0-nya itu impor pendapatan, Y-nya itu pendapatan nasional, M-nya itu marginal propensity to import. Contoh soal, bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal propensity to importnya 0,05. Berapa nilai importnya jika pendapatan nasional sebesar 600? Maka diketahui dulu M0 sama dengan 25, M sama dengan 0,25. Jadi M sama dengan M0 ditambah MY, M sama dengan 25 ditambah 0,05Y. Pada tingkat Y itu sama dengan 600. Maka M sama dengan 25 ditambah 0,05 dikali 600. Maka sama dengan 25 dikurangi 30. Jadi hasilnya itu 55. Gampang kan? Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan,
dan pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor perekonomian yang dimaksud adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat atau C. Pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau I. Pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah atau G. Sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor negara yang bersangkutan atau X min M. Analisis pendapatan nasional selalu bertolak dari anggapan mengenai model perekonomian yang sedang dibahas. Dalam hal ini dikenal 3 macam model perekonomian. Pertama ialah model perekonomian sederhana. Di sini dianggap bahwa perekonomian hanya terdiri atas 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor badan usaha. Tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Kedua ialah model perekonomian tertutup. Perekonomian terdiri atas 3 sektor, yaitu 2 sektor yang telah disebut sebelumnya dan sektor pemerintah. Tidak terdapat sektor perdagangan dengan luar negeri. Ketiga ialah model perekonomian terbuka. Perekonomian terdiri atas 4 sektor termasuk sektor perdagangan dengan luar negeri. Ini merupakan model yang paling lengkap dan nyata. Kesamaan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran Y sama dengan C tambah I untuk perekonomian 2 sektor model perekonomian sederhana. Y sama dengan C tambah I tambah G untuk perekonomian 3 sektor model perekonomian tertutup. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M untuk perekonomian 4 sektor model perekonomian terbuka. Materi selanjutnya adalah analisis ISLM. Analisis ISLM adalah analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Kurva IS sendiri adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Bentuk umum persamaan kurva IS dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan FI sama dengan YB sama dengan BI. Berikut contohnya. Sedangkan kurva LM adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Bentuk umum persamaan kurva LM dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan GI sama dengan YU sama dengan UI. Berikut contohnya. Fungsi biaya, biaya variabel dan biaya total. Dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau biaya marginal. Biaya rata-rata ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan biaya tetap. FC sama dengan K. K di sini adalah konstanta biaya variabel. VC sama dengan J Eki. Biaya total C sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah F. Q sama dengan C Q. Biaya total rata-rata AFC sama dengan FC per Q. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata AC sama dengan C atau Q sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginal MC sama dengan delta C per delta Q. Model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto,
Jumlah penduduk yang suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah, rumusnya N sama dengan A per X pangkat B. A itu populasi total, B parameter populasi bernilai 1,5, X yaitu batas pendapatan tertentu, N bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X. Contoh soal yaitu hukum Pareto tentang penghasilan dari sekelompok orang adalah, ditulis dulu rumusnya, N sama dengan A per X pangkat B. Pertanyaannya yaitu berapa orangkah yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah? Ditulis lagi N sama dengan A per X pangkat B. X-nya itu 10 pangkat 6. Jadi N sama dengan 248 dikurangi 10 pangkat 10 buka kurung 10 pangkat 6 tutup kurung 3/2. Mohon maaf, di PPT-nya itu tidak tercantumkan 3/2. Jadi itu sama ya sama rumusnya. Maka sama dengan 248 dikali 10 per 10 pangkat 9, hasilnya yaitu 2480 orang. Terima kasih. Pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata average revenue ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Bentuk fungsi penerimaan total revenue yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linier merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Penerimaan total R sama dengan Q kali P tambah sama dengan FQ. Biaya rata-rata AR sama dengan R bagi Q, biaya marginal MR sama dengan delta R dibagi delta Q. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total dari mengkonsumsikan suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi. Utilitas total sama dengan U sama dengan FQ, utilitas marginal MU sama dengan delta U dibagi delta A.